Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamlatul Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan layanan, yaitu transformasi kegagalan jasa menjadi loyalitas strategis dalam manajemen kualitas layanan. Nah, kualitas layanan di sini merupakan hal penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Namun, dalam praktiknya, kegagalan layanan pasti bisa terjadi karena jasa itu bersifat tidak tetap dan melibatkan manusia. Nah, oleh karena itu, perusahaan di sini perlu melakukan pemulihan layanan atau service recovery agar pelanggan itu tetap puas dan loyalitas. Pemulihan layanan tersebut bukan hanya memperbaiki kesalahan, tetapi akan menjadi strategi untuk mempertahankan pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang genealogi kualitas layanan dan model kesenjangan atau GAPS model. Nah, menurut Parasuraman atau Zetmam dan Berry, di sini kualitas layanan dinilai dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang diterima oleh pelanggan. Nah, jika layanan tersebut sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan tersebut akan merasakan puas. Nah, sedangkan jika tidak sesuai, maka pelanggan tersebut akan merasakan kecewa. Di sini ada 5 kesenjangan. Yang pertama yaitu kesenjangan pengetahuan. Manajemen di sini tidak memahami apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Nah, otomatis akan terjadi karena kurangnya riset atau komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan. Kesenjangan yang kedua yaitu kesenjangan standar. Maksudnya di sini perusahaan memahami harapan pelanggan tetapi gagal membuat standar pelayanan yang tepat. Nah, akibatnya pelayanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu kesenjangan pencapaian. Kesenjangan ini perbedaan antara standar layanan dengan pelayanan nyata yang diberikan. Maksudnya di sini biasanya itu disebabkan kurang pelatihan, konflik kerja, atau kegagalan teknologi. Kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi. Nah, janji dalam iklan itu tidak sesuai dengan kenyataan layanan tersebut. Jadi, pelanggan merasa dibohongi karena ekspektasi itu tidak terpenuhi. Yang kelima yaitu kesenjangan kepuasan. Nah, perbedaan antara harapan pelanggan dengan pengalaman yang diterima. Nah, dalam GAP ini merupakan hasil dari seluruh kesenjangan sebelumnya. Penjelasan yang ketiga yaitu evolusi dimensi self-qual. Nah, self-qual di sini digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Nah, awalnya terdapat 10 dimensi, lalu disederhanakan menjadi 5 dimensi utama yang disebut rater. Dimensi rater yang 5 yaitu yang pertama reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan terpercaya. Yang kedua yaitu responsiveness atau kemampuan membantu pelanggan dengan cepat. Yang ketiga yaitu assurance. Maksudnya di sini pengetahuan dan kesopanan karyawan yang menimbulkan rasa percaya terhadap pelanggan tersebut. Yang keempat yaitu empati, yaitu perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan suatu pelanggannya. Yang kelima yaitu tangibles, maksudnya di sini penampilan fasilitas, peralatan dan pegawai. Nah, tampilan fisik, maksudnya di sini tampilan fisik perusahaan juga mempengaruhi penilaian pelanggan tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang anatomi kegagalan layanan. Kegagalan layanan ini terjadi ketika pelayanan itu berada di bawah harapan pelanggan. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerugian waktu, uang, dan emosional bagi pelanggan tersebut. Di sini ada beberapa jenis kegagalan layanan. Yang pertama yaitu kegagalan sistem layanan inti. Maksudnya di sini gangguan teknis atau kesalahan sistem, yaitu seperti contoh jaringan error, keterlambatan transportasi, atau kesalahan tagihan. Yang kedua yaitu kegagalan interaksi karyawan. Maksudnya perilaku pegawai yang buruk seperti pegawai tidak sopan terhadap pelanggan atau tidak mampu menjelaskan masalah yang terjadi terhadap pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu kegagalan respon terhadap permintaan khusus. Kegagalan ini perusahaan gagal memenuhi kebutuhan khusus pelanggan.
seperti keluhan pelanggan yang tidak ditangani dengan baik. Penjelasan yang kelima yaitu paradigma dan strategi pemulihan layanan. Nah, pemulihan layanan di sini adalah proses memperbaiki masalah agar pelanggan tersebut kembali puas dan loyal. Nah, di sini ada beberapa strategi pemulihan. Yang pertama yaitu pendekatan kompensasi finansial. Maksudnya di sini memberikan refund, diskon, atau voucher dan hadiah. Nah, tujuannya itu dilakukan untuk mengganti kerugian pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis dan interpersonal. Maksudnya di sini memberikan permintaan maaf dan empati. Tujuannya yaitu untuk menenangkan emosi pelanggan tersebut. Yang ketiga, pendekatan koreksi sistematik. Maksudnya di sini memperbaiki akar penyebab masalah yang sudah terjadi. Tujuannya agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya yaitu tentang teori keadilan dalam konteks pemulihan. Nah, dalam pelanggan akan menilai apakah proses pemulihan layanan ini sudah adil atau belum. Di sini ada 3 dimensi keadilan. Yang pertama yaitu keadilan distribusi. Maksudnya di sini keadilan hasil atau kompensasi, yaitu pelanggan di sini menilai apakah ganti rugi tersebut sesuai kerugian apa tidak yang dialami oleh pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu keadilan prosedural atau procedural justice. Nah, keadilan di sini proses penyelesaian masalah. Nah, pelanggan tersebut ingin proses itu cepat, mudah, dan tidak rumit. Yang ketiga yaitu keadilan interaksional. Keadilan ini dalam melakukan interpersonal. Maksudnya pelanggan itu ingin diperlakukan sopan, jujur, dan penuh empati. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang fenomena service recovery paradox atau SRP. SRP di sini adalah kondisi ketika pelanggan itu menjadi lebih puas setelah perusahaan itu berhasil memperbaiki kegagalan layanan dengan sangat baik. Di sini ada beberapa faktor yang mendukung SRP. Yang pertama yaitu tingkat kegagalan rendah, yaitu kesalahan kecil lebih mudah dimaafkan. Yang kedua, kejadian pertama, yaitu pelanggan lebih memaafkan jika baru pertama terjadi. Yang ketiga, recovery sincerity atau ketulusan perusahaan saat meminta maaf, yaitu ketulusan peningkatan rasa percaya pelanggan tersebut kepada perusahaannya. Penjelasan selanjutnya yaitu peran teknologi dan kecerdasan buatan dalam pemulihan. Maksudnya di sini teknologi dan AI di sini membantu perusahaan menangani keluhan pelanggan dengan lebih cepat. Di sini ada beberapa efektivitas chatbot vs manusia. Yang pertama yaitu utilitarian loss, yaitu masalah teknis lebih cocok ditangani oleh chatbot. Nah, maksudnya di sini chatbot itu cepat memberikan solusi teknis. Yang kedua yaitu symbolic loss atau masalah emosional lebih cocok jika masalah emosional itu lebih cocok ditangani oleh manusia. Karena kenapa? Manusia itu lebih mampu menunjukkan empati terhadap pelanggan tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu dampak strategis pemulihan terhadap performa bisnis. Yang pertama yaitu retensi dan nilai seumur hidup pelanggan. Maksudnya di sini mempertahankan pelanggan lama itu lebih mudah daripada mencari pelanggan baru. Yang kedua yaitu word of mouth positif dan advokasi. Maksudnya di sini pelanggan itu puas akan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya kegagalan. Nah, pemulihan yang baik itu akan mengurangi biaya akibat komplain dan reputasi buruk perusahaan itu terhadap pelanggannya. Yang keempat yaitu peningkatan reputasi dan keuangan kompetitif.
Maksudnya di sini perusahaan itu akan menjadi lebih dipercaya oleh pelanggan tersebut. Yang terakhir yaitu sintesis dan rekomendasi masa depan. Nah, pemulihan layanan harus menjadi bagian penting dalam manajemen kualitas layanan. Nah, perusahaan di sini perlu menggabungkan teknologi dan empati manusia agar pelanggan itu tetap loyal. Di sini ada beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama yaitu menggeser paradigma. Maksudnya di sini dari sekadar menangani keluhan itu menjadi strategi mempertahankan pelanggan. Yang kedua yaitu investasi pada SDM, yaitu memberikan pelatihan empati dan penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga yaitu optimalisasi data, yaitu menggunakan data kegagalan untuk memperbaiki layanan ke depannya. Yang keempat yaitu keadilan sebagai nilai inti. Nah, pemulihan di sini harus dilakukan secara cepat, adil, dan lulus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.